Yang pertama kita akan buat pelapisnya terlebih dahulu. Di sini saya punya kelapa parut yang setengah tua. Supaya kelapanya ada rasanya, di sini saya tambahkan sejumput garam. Jika menurut kalian kurang berasa asinnya, bisa ditambah lagi garamnya ya. Kita aduk biar garam dan kelapa parutnya ini tercampur rata. Ini karena piring yang saya gunakan ini cukup lebar, nggak mau dikukusan, jadi ini saya pindahkan di wadah yang lebih kecil. Langsung saja kita kukus selama lebih kurang 10 menit. Selanjutnya kita akan siapkan bahan kleponnya. Di sini saya punya 175 gram labu kuning yang sudah dikukus. Ini labu kuningnya sudah lembut, jadi langsung kita haluskan menggunakan garpu, atau teman-teman bisa menggunakan alat lain yang ada di rumah ya. Nah, ini sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ini ada 150 gram tepung ketan putih, saya masukkan sebagian terlebih dahulu. Kita tambahkan juga labu kuningnya yang sudah kita haluskan, ini juga saya masukkan sebagian terlebih dahulu. Tepung dan labu kuningnya ini saya masukkan 2 tahap supaya nanti teksturnya pas. Nah, ini akan saya lanjut menguleninya menggunakan tangan, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya. Kita uleni sampai kalis dan tercampur rata. Saya lupa ngerekamnya, tapi ini labu kuning dan tepungnya sudah saya tambah lagi tadi. Nah, ini sudah tercampur rata. Teksturnya kira-kira seperti ini ya, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu padat. Siapkan secukupnya gula merah yang sudah diiris. Kita ambil sejumput. Kita bentuk sedikit lubang di tengahnya, masukkan secukupnya gula merah. Kita tutup kembali sambil dipijit-pijit bagian bawahnya. Dan kita bulatkan kira-kira seperti ini. Saya ulangi sekali lagi ya, ambil sejumput adonan. Kita bentuk lubang di bagian tengahnya. Masukkan gula merahnya. Gula merahnya ini diisi secukupnya saja, jangan terlalu penuh ya. Kita tutup rapat di bagian bawahnya. Kita bulatkan kembali. Pastikan semua bagian tertutup rapat. Dan ini satu resep ini saya hanya mendapatkan 14 buah klepon. Jika teman-teman mau hasil yang lebih banyak, bisa dikali 2 resepnya ya. Nah, ini saya sudah didihkan air di dalam panci. Langsung saja kita masukkan kleponnya ke dalam air yang sudah mendidih. Kita masak di api sedang cenderung kecil sampai kleponnya mengapung naik ke atas seperti ini. Kalau kleponnya sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang dan siap diangkat ya. Kita angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk resep selengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat dan screenshot di sana. Nah, ini dia kleponnya. Sekarang kita akan lapisi dengan kelapa parut. Ini kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Kita baluri kleponnya, baluri rata dengan kelapa parutnya.
Kita lakukan semuanya sampai selesai, sampai habis. Nah, ini dia klepon labu kuningnya sudah siap disantap. Kleponnya lembut banget dan gula merahnya lumer. Lembutnya ini bisa tahan seharian ya. Pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Langkah pertama, saya akan membuat saus santannya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 1 bungkus atau sekitar 65 ml santan instan. Tambahkan 250 ml air. 1 lembar daun pandan ikat simpul. 1/4 sendok teh garam. Kita aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu kita akan lanjut masak di atas kompor. Masak dengan api sedang sampai kuah santannya ini mendidih. Nah, jika kuah santannya sudah mendidih, kita matikan kompor. Ini kuah santannya sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 150 gram labu kuning yang sudah dikukus. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kita haluskan labu kuningnya. Di sini saya menghaluskannya cukup menggunakan garpu ya. Nah, ini labu kuningnya sudah halus. Selanjutnya akan kita tambahkan tepung tapioka. Di sini saya masukkan sebagian terlebih dahulu. Dan langsung saya uleni menggunakan tangan, tapi sebelumnya pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya. Jika teksturnya masih lembut, masih kelembekan, kita tambahkan lagi tepungnya. Karena setiap labu kuning yang udah dikukus itu kadar airnya berbeda-beda, jadi di sini untuk banyak dan sedikit tepungnya bisa disesuaikan. Pokoknya kita uleni adonannya ini sampai adonannya bisa dibentuk. Nah, kira-kira seperti ini. Adonannya sudah dibentuk, berarti kita stop penambahan tepungnya ya. Jika dirasa tekstur adonannya sudah pas, sudah bisa dibentuk, kita ambil sejumput adonan, lalu kita bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, ini adonannya sudah selesai dibentuk semua. Kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan pan. Masukkan 200 gram gula merah. Ini gula merahnya sudah saya sisir terlebih dahulu. Tambahkan 600 ml air. Kita aduk dan masak di atas kompor sampai gulanya ini larut. Jika dirasa gulanya sudah larut, kita tambahkan 1 lembar daun pandan ikat simpul.
Jika sudah mendidih, kita masukkan adonan yang sudah dibuatkan tadi. Nah, ini adonannya sudah mulai mengapung, berarti sebagian sudah matang. Kita aduk dan masak hingga adonannya ini benar-benar matang ya. Selanjutnya saya akan tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka yang dilarutkan dengan 50 ml air. Kita aduk dan larutkan dulu tepung tapiokanya. Setelah itu langsung kita campurkan ke dalam kuah bubur candilnya supaya nanti tekstur kuahnya itu lebih mengental. Kita aduk sampai tercampur rata. Jika dirasa sudah tercampur rata, kita matikan kompor dan kita diamkan dulu sampai uap panasnya hilang ya. Nah, ini dia bubur candil atau kolak biji salaknya sudah jadi. Kita masukkan bubur candil atau kolak biji salaknya ke dalam mangkuk. Sudah itu siram dengan kuah santan di atasnya. Gimana, gampang kan cara membuatnya? Sekarang akan kita cobain rasanya. Ini manisnya pas banget menurut saya, pokoknya rekomen banget buat dicoba di rumah. Bahan utamanya di sini saya menggunakan 300 gram labu kuning yang sudah dikukus. Langsung kita masukkan ke dalam blender. Biar lebih terasa manisnya, di sini saya tambahkan 150 sampai 180 gram gula pasir atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. 100 gram tepung tapioka. 50 gram tepung beras. Ini semua bahannya langsung kita campurkan atau kita masukkan ke dalam blender. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh vanili cair. Teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk ya. Dan ini 250 ml santan. Langsung saja kita tuang santannya ke dalam semua bahan. Kita blender atau haluskan semua bahannya sampai benar-benar halus dan tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini teksturnya. Semua bahannya sudah halus. Selanjutnya ini saya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi loyang dengan secukupnya minyak goreng. Olesi rata tipis-tipis. Jika sudah, langsung saja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang. Nah, ini sudah selesai, siap kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Kita kukus selama 20-25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Sementara menunggu lapisan pertama dikukus, kita lanjut membuat lapisan yang kedua. Di sini saya menggunakan 50 gram tepung beras. Kita
kita masukkan ke dalam wadah. 30 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair, 260 ml santan kental. Kita masukkan secara bertahap santannya. Kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kita tuang semua santan. Kira-kira teksturnya seperti ini ya, benar-benar halus. Untuk memastikan adonannya ini benar-benar halus dan tidak ada yang menggerindil, ini adonannya akan saya saring terlebih dahulu. Jika sudah selesai, ini bisa kita sisihkan. Nah, ini adonan yang pertama yang kita kukus tadi. Kita cek terlebih dahulu. Jika dirasa sudah matang, teksturnya sudah padat, kita langsung saja masukkan lapisan adonan yang kedua. Tuang lapisan adonan keduanya secara perlahan. Masukkan semuanya. Jika sudah, kita kukus kembali 20-30 menit atau sampai matang. Ini kukusnya cukup di api sedang ya. Setelah 20-30 menit, kita cek bagian atasnya. Jika sudah padat seperti ini, berarti ini sudah matang kuenya. Bisa kita matikan api kompor. Kita dinginkan terlebih dahulu, lebih kurang selama 2 jam sampai adonan ini benar-benar set, biar lebih mudah nanti untuk melepaskannya ya. Setelah 2 jam, ini akan kita lepaskan. Jangan lupa disisir terlebih dahulu bagian pinggirnya. Kita keluarkan kuenya dari loyang. Nah, ini dia hasilnya. Cantik warnanya, ini warna alami dari labu kuningnya. Langsung saja akan kita potong ya. Nah, ini dia kue talamnya. Teksturnya lentur banget. Lapisan pertama dan kedua itu benar-benar menempel sempurna. Pokoknya ini rekomen banget buat dicoba di rumah. Bisa juga dijadikan ide jualan ataupun sajian untuk keluarga di rumah. Yang pertama di sini saya sudah siapkan 100 gram kelapa parut setengah tua dan 1 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam,
campurkan garam di kelapa parut dan kita aduk sampai garam dan kelapanya ini tercampur rata. Setelah itu ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang. Ini tujuannya supaya nanti kelapanya tidak cepat basi ya. Nah, setelah 10 menit kita angkat dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bikin adonan ongol-ongolnya. Ini ada 120 gram tepung tapioka. Langsung kita tuang ke dalam panci atau pan. Tambahkan juga 30 gram tepung ketan. ...180 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 350 ml air. Ini airnya kita masukkan secara bertahap sambil campuran tepungnya ini kita aduk terus ya. Kita aduk terus sampai adonannya ini halus dan tidak ada yang menggumpal. Jika sudah, kita tambahkan 200 gram labu kuning. Ini labu kuningnya sudah saya kukus sampai empuk dan sudah saya haluskan. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini saya sengaja menghaluskan labu kuningnya hanya menggunakan garpu, jadi tidak terlalu halus labu kuningnya, masih ada tekstur labunya ya. Dan ini sudah siap kita masak di atas kompor. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu loyang dan olesi loyang dengan minyak sayur sampai rata, supaya nanti adonan ongol-ongolnya tidak lengket dan kita lebih mudah untuk mengeluarkannya dari loyang ya. Nah, ini kita masak adonan ongol-ongolnya, kita masak di api sedang hingga mengental. Jangan lupa diaduk terus supaya bagian bawahnya tidak lengket dan tidak gosong. Jika adonannya sudah mulai mengental seperti ini, kita kecilkan api kompor di api yang paling kecil dan kita masak terus sampai adonannya ini benar-benar mengental. Nah, kira-kira seperti ini teksturnya. Jika sudah seperti ini, kita matikan kompor dan ini sudah siap kita masukkan ke dalam loyang. Dalam keadaan adonannya masih hangat, ini langsung kita tuang ke dalam loyang. Setelah itu bisa kita ratakan menggunakan spatula. Nah, jika sudah rata seperti ini sudah siap kita masak kembali dengan cara dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Kita kukus ongol-ongolnya ini selama 20 menit di api sedang. Nah, setelah 20 menit kita cek, ini ongol-ongolnya sudah matang sempurna ya. Kita keluarkan loyang dari kukusan dan ini kita diamkan sampai dingin. Nah, ini ongol-ongolnya sudah dingin. Tadi sudah saya masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Jadi dia lebih set ya. Kita keluarkan dari loyang. Ini kita sisir dulu bagian pinggirnya menggunakan spatula. Setelah itu kita keluarkan dari loyang. Ini saya siapkan talenan, tapi tadi talenannya sudah saya olesi dengan minyak sayur supaya nanti tidak lengket di talenan ya. Setelah itu kita potong sesuai selera menggunakan pisau plastik seperti ini supaya tidak lengket.
Jika sudah dipotong, ini ongol-ongolnya kita taburi dengan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tekstur ongol-ongolnya lembut banget. Ini kalau digoyang dia bergetar seperti ini. Langsung kita taburi dengan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Nah, jika sudah, ini bisa kita letakkan di piring. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Nah, ini dia ongol-ongol labu kuningnya sudah siap disantap. Supaya lebih cantik, ini saya kasih potongan daun pandan di atasnya ya. Gimana, gampang banget kan cara membuatnya? Nah, kita cobain. Kita potong menggunakan garpu seperti ini. Nah, dari potongannya sudah kelihatan kalau ongol-ongolnya ini lembut. Manisnya itu pas. Labu kuningnya berasa banget. Kalau dikunyah itu dia lembut, kenyal tapi lumer di mulut ya. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.